Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan sesuatu. Ada dua macam sakramen dalam kehidupan orang percaya. Satu ialah sakramen baptisan, dan yang kedua ialah perjamuan kudus. Dan yang kedua itulah yang akan kita renungkan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mati di kayu salib menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Kami berdoa supaya setiap saudara kami, pemirsa, dan jemaat yang menyaksikan program ini mulai menyadari betapa berharga dan bernilainya darah Yesus untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-26. Matius 26 ayat 27 dan 28. Matius 26 ayat 27 dan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dan darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin." Itu kalau kita mengikuti perjamuan kudus. Sebenarnya perjamuan kudus asli itu, saudara sekalian, pakai piala. Jadi semua orang minum dari piala yang sama. Jadi para murid itu termasuk Yudas minum dari satu piala yang sama. Tapi sekarang orang sudah mulai takut, mulai khawatir lah nanti kena ketularan penyakit dan lain-lain. Akhirnya orang kita pakai sloki kecil itu. Ya, sebenarnya kalau kita mengikuti perjamuan kudus dengan baik, kata firman Tuhan, kita sembuh, kita sehat, kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi tidak usah takut sebenarnya kita dengan ketularan macam-macam penyakit. Kalau kita tidak berbuat dosa, tidak ada celah untuk penyakit bisa masuk, saudara sekalian. Kecuali penyakit kutuk, mungkin turun dari kakek nenek kita yang sakit yang sama. Dokter spesialis pun sekarang mengakuinya. Nah, sekarang mari kita lihat dua kata penting di sini tentang anggur perjamuan kudus. Ya.
Sebab inilah, ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Artinya ketika kita minum anggur perjamuan kudus itu janji Tuhan dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, janji-janji Allah itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Saudara pemirsa, mungkin kita katakan begini, ya tapi saya sendiri sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan. Saya sudah menerima janji Tuhan. Tetapi ingat, pulang gereja kita lupa apa yang kita tadi pelajari. Ya. Karena kalau kita cuma mendengar saja misalnya firman Tuhan, apalagi mendengarkan khotbah sambil mengantuk, mana kita bisa ingat firman Tuhan waktu kita pulang? Ya. Jadi misalnya satu kali saya berdoa, ada ponakan dari kampung menelpon saya tengah malam. Itu salahnya teleponnya tengah malam, persis lagi baru on mau tidur. Dia telepon saya, dia bilang, "Om, tolong doakan sekarang harga kelapa sawit." Waktu itu ya berapa tahun lalu, kelapa sawit sekarang turun harganya. Tolong Om, karena saya masih baru terbangun mendadak begitu. Umur saya sudah 70 tahun, saudara sekalian, 71 tahun. Terus kemudian saya berdoa, angkat telepon, doakan. Bapak, dalam nama Yesus tolong doakan, berdoakan saudara kami ini, Tuhan jamah dia, tolong dia, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit dan kelemahan. Engkau mengatakan dalam Keluaran 15 ayat 26, Engkau Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. 1 Petrus 24, oleh bilur-bilur Yesus penyakitnya sudah sembuhkan. Dalam nama Yesus, amin. Kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Dia bilang, Om terima kasih ya. Sesudah dia tutup teleponnya baru saya sadar, aduh, tadi dia minta doakan untuk ekonominya. Saya doakan untuk ini, kenapa? Dua ayat inilah yang saya hafal dalam kepala saya itu, karena banyak jemaat yang menelepon saya minta didoakan untuk kesembuhan. Mari kita menjadikan firman Tuhan mendarah daging dalam hidup kita. Kita ingat misalnya kalau kita sedang dalam bahaya, ada ancaman, ada intimidasi untuk hidup kita. Kita ingat ayat apa? Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam terjemahan lain disebut lembah bayang-bayang maut, shadow of death, aku tidak takut bahaya. Masih banyak lagi jaminan Tuhan yang lain. Misalnya kita takut kepada santet dan pelet, Tuhan janji kepada kita dalam Bilangan 23:23, tidak ada mantra yang mempantarap Yakub, tidak ada tenungan yang mempantarap Israel. Itu artinya firman Tuhan, janji-janji Tuhan mendarah daging dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita lihat lagi, katanya apa? Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus itu mengampuni dosa kita, melepaskan kita dari dosa. Mungkin sudah berpikir bagaimana caranya? Mudah saja. Kalau sudah serius, ya saya bisa bimbing saudara dengan mudah. Ya, katakan saja, saya sadar saya orang berdosa. Saya minta ampun kepada Tuhan, minta darah menyucikan hidup saya. Dan saya buka hati sekarang, saya terima Yesus masuk dalam hati saya. Selesai. Selesai. Sesudah itu nanti baru pemberesannya, sudah lepaskan dari kutuk. Itulah kuasa darah Yesus. Jadi bukan cuma sekedar kita katakan berteriak darah Yesus, bukan. Tetapi di mana darah itu sudah mendarah daging dalam hidup kita, kita mengucapkannya. Ketika kita mengucapkannya dengan iman, dan darah itu meliputi hidup kita, melindungi kita dari semua pencobaan kuasa iblis, dari pencobaan dosa, dan kita dapat hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan ketika kami mengikuti perjamuan kudus, minum anggur, makan roti yang diberikan kepada kami. Kami percaya bahwa kami sudah memiliki kuasa dalam darah daging kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengikuti jalan Tuhan dengan hidup berkemenangan. Karena janji-janji Tuhan sudah mendarah daging dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.